Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu ideologi. Ideologi itu berakar dari dua kata majemuk, yaitu idea dan logos, berasal dari bahasa Yunani, ideos dan logos yang berarti suatu gagasan berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Ideologi juga bisa diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang akan dihadapi baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara terdiri dari beberapa sumber, yaitu satu, sumber historis. Kenapa? Karena sebelumnya ideologi negara itu sebelumnya tersusun dari beberapa peristiwa, seperti kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berkisar pada tahun 1945 sampai 1960. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada saat itu tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa itu, lebih terfokus pada persoalan politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu, tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati, yang pada saat itu tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Sumber yang kedua adalah sumber sosiologis, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Contohnya seperti kita meyakini bahwa Tuhan itu ada walaupun tidak ada wujudnya, dan kita juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya. Contohnya seperti pada pemilihan suara, pada saat akan memilih anggota, pada saat memilih presiden atau wakil presiden. Kita harus menghormati dan menghargai hak-hak apa yang orang-orang pilih dan apa yang kita pilih. Juga contoh lain bisa saat kita yang beragama Islam dan apabila teman kita yang berbeda agama, kita harus saling menghormati dan menghargainya dengan pilihan mereka tanpa harus menghakimi sesamanya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Seperti pada saat kita bangga bahwa kita memiliki produk dalam negeri, yaitu seperti batik, kita juga sangat harus selalu mengembangkan adat istiadat dan kepercayaan, seperti pada saat setiap
ada pada daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang ada di Indonesia, dan tidak terlalu terdorong kepada produk luar negeri. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan atau perwakilan. Hargai pendapat orang lain, semangat bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Apabila kita, seperti pada saat berdiskusi di kelas, kita harus menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Dan kita harus semangat bermusyawarah dan mau mengambil keputusan yang baik apabila ada keputusan-keputusan yang mungkin kurang baik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Contohnya, kita harus saling tolong-menolong sesama manusia dan tidak memandang statusnya, tidak memandang apa kelebihannya, dan tidak memandang apa yang ada pada dirinya. Walaupun mereka mempunyai kekurangan, kita juga harus tolong-menolong. Sumber yang ketiga yaitu sumber politis, terdiri dari beberapa unsur, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, 2. Semangat toleransi antara umat agama. Jadi kita harus saling toleransi terhadap sesama agama atau berbeda agama, baik itu agama yang mungkin ada pro kontranya atau bagaimana, kita harus saling toleransi dan tidak menghakimi sesamanya. 2. Sila ketuhanan yang adil dan beradab, penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. 3. Sila persatuan Indonesia, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan. Itulah yang menjadi faktor pemicu terhadap korupsi atau kegiatan penyuapan seperti itu. Poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila. 1. Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu. 2. Mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. 3. Pancasila merupakan identitas bangsa. 4. Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat ideologi yang digali dan dianut umat manusia di berbagai belahan dunia dalam hidup bernegara. Terdapat 4 tipe ideologi, yaitu ideologi konservatif, ialah ideologi yang memelihara keadaan yang ada, setidaknya secara umum membuka kemungkinan perbaikan dalam hal-hal teknis. Lalu ada kontra-ideologi, yang melegitimasikan penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai yang sesuai dan malah dianggap baik. Lalu ada ideologi reformis, yang berkehendak untuk mengubah keadaan. Dan yang terakhir, ideologi revolusioner, yang bertujuan mengubah seluruh sistem nilai masyarakat. Peranan ideologi dalam kehidupan suatu bangsa dan negara mencakup aspek sebagai berikut. Yang pertama, tata cara bagaimana menanggapi realitas atau lingkungan hidup. Yang kedua, sebagai pedoman hidup dan nilai-nilai dalam kehidupan tentang apa yang sebaiknya dilakukan, ini termasuk asas normatif. Lalu ada dari segi perasaan. Yang keempat, sikap dan pola tingkah laku yang menentukan semangat dan motivasi. Yang kelima, ada segi keterampilan dan kemampuan. Dan yang terakhir, segi kelembagaan atau organisasi. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, sebagai struktur kognitif, lalu sebagai orientasi dasar, ketiga sebagai norma-norma,
keempat sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya, dan yang terakhir sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Implementasi Pancasila. Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu, mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Pancasila juga merupakan identitas bangsa. Pancasila juga sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam mengarungi perkembangan zaman dalam berbagai era kehidupan. Yang pertama, Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman. Lalu, faktor pendorong pemikiran keterbukaan ideologi Pancasila itu sendiri. Dan yang terakhir, batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila yang tidak boleh dilanggar. Pancasila sebagai ideologi tengah tanpa oposisi pusaran berbagai ideologi dunia. Konfigurasi atau aneka bentuk dan wujud ideologi itu secara alamiah mengalami polarisasi yang berseberangan antara satu dengan lainnya, melahirkan sebutan ideologi kanan seperti individualisme, liberalisme, dan kapitalisme, dan sebutan ideologi kiri seperti kolektivitisme, sosialisme, dan komunisme. Secara akademik, pertemuan antara sosialisme dan komunisme pada satu pihak dengan kapitalisme dan liberalisme pada pihak lainnya telah lama dijumpai dalam konsepsi negara kesejahteraan atau welfare state yang telah digagas juga dalam ideologi Pancasila. Penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan ekonomi secara berurut dapat berupa roda perekonomian, adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat, prioritas kebijaksanaan ekonomi, koperasi, serta imbangan yang jelas dan tegas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.